Selamat datang di Puskesmas Melati 2. Saya Dr. Veronica Evita Setianingrum MPH, Kepala Puskesmas Melati 2, Kabupaten Sleman. Puskesmas Melati 2 terletak di Jalan Kebonagung, Cabaan, Desa Sumberadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman. Puskesmas Melati 2 masuk dalam kategori puskesmas perkotaan. Namun, Puskesmas Melati 2 juga melayani rawat inap, baik rawat inap umum maupun persalinan 24 jam. Puskesmas Melati 2 melayani upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan perseorangan kita layani dengan jenis-jenis pelayanan sebagai berikut. Yang pertama adalah pendaftaran, pelayanan penyakit umum, kesehatan ibu dan anak, manajemen terpadu balita sakit atau MTBS, imunisasi balita maupun vaksin COVID, pelayanan dukungan untuk pasien HIV yaitu PDP HIV, fisioterapi, dan psikologi. Selain upaya kesehatan perseorangan, kami juga menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat yang terdiri dari upaya kesehatan gizi masyarakat, upaya kesehatan keluarga, upaya kesehatan promosi kesehatan, upaya kesehatan penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan lingkungan. Jumlah kunjungan pasien per hari di Puskesmas Melati 2 berkisar sekitar 200 orang per hari. Kemudian untuk pasien persalinan itu rata-rata setiap bulannya sekitar 30 sampai 40 orang. Untuk rawat inap umum selama pandemi Covid, kami memang belum memberikan pelayanan karena kami masih mengacu kepada standar pelayanan minimal bidang kesehatan, di mana untuk layanan rawat inap umum ini masih menjadi PR kami bersama. Demikian penjelasan terkait dengan pelayanan Puskesmas Melati 2. Semoga bisa memberikan manfaat dan memberikan pengetahuan bagi adik-adik semua. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Windia Larasati, Sarjana Farmasi Apoteker. Di sini saya sebagai Kepala Instalasi Farmasi di UPT Puskesmas Melati 2. Di sini saya mau menceritakan tentang jumlah item obat yang ada di Puskesmas Melati 2, kisaran ada 200 sampai 300 item obat, di mana obat-obatan itu termasuk dalam formularium Puskesmas. Formularium Puskesmas sendiri termasuk ke dalam formularium daerah, di mana formularium daerah sendiri ada di formularium nasional. Ada namanya Clopidogrel. Clopidogrel sendiri sebenarnya termasuk di formularium Puskesmas untuk di Puskesmas Melati 2, tapi untuk formularium nasionalnya beliau tidak obat itu tidak masuk di formularium untuk puskesmas, tapi lebih kepada obat yang sebenarnya disediakan oleh rumah sakit. Untuk pemakaiannya sendiri juga jarang, itu tergantung dokter yang meresepkan, biasanya kalau permintaan urgent atau kondisi khusus. Nanti setiap tanggal 20 kami akan melakukan yang namanya penghitungan stok obat terakhir atau stok opname. Itu pertama kami membuat stok opname untuk masing-masing unit. Ada unit satelit, ada unit pustu, tapi untuk sementara pustu ditutup selama COVID. Kemudian ada unit di kamar obat sendiri. Nanti masing-masing unit akan membuat LPLPO, di mana nanti LPLPO-nya kalau sudah jadi akan dikumpulkan menjadi satu, menjadi
LP-LPO unit farmasi Puskesmas Melati 2. Nanti kalau sudah jadi LP-LPO untuk Puskesmas Melati 2, akan kami kirim LP-LPO-nya ke UPT POAK, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Setelah dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, kami akan menunggu dari UPT POAK. Nanti jika obat kami untuk Puskesmas Melati 2 sudah siap, UPT POAK akan menghubungi ke kami. Kemudian kami akan mengambil obat ke UPT POAK Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman sendiri. Untuk proses pengambilannya nanti bertemu dengan bagian pengadaan UPT POAK-nya. Kemudian kami cocokkan item obatnya satu persatu. Jika sudah cocok dengan lembar SPBK atau lembar penerimaan obatnya, baru kami bawa kembali ke Puskesmas Melati 2 untuk kemudian dibagi untuk tiap-tiap unit kembali. Tidak, untuk Puskesmas tidak menggunakan e-katalog. E-katalog hanya digunakan oleh UPT POAK Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman untuk memesan obat-obatan dari pusat. LP-LPO adalah laporan pemakaian dan lembar permintaan obat, di mana di situ nanti akan terlihat pemakaian obat di Puskesmas Melati 2 setiap bulannya dan berapa banyak obat yang diminta ke UPT POAK Dinas Kabupaten Sleman tiap bulannya. Kartu stok adalah suatu kartu untuk mengontrol pemakaian obat di puskesmas. Di situ nanti kartunya terdiri dari kolom. Di situ ada kolom penerimaan obat, kemudian ada kolom pengeluaran obat, dan yang terakhir adalah kolom jumlah terakhir obat. Nanti untuk setiap penerimaannya akan dicatat di kartu stok. Kemudian jika mengambil obat baik itu ke unit ataupun ke kamar obat juga dicatat di tiap tanggalnya di bagian pemakaian obat. Kemudian setelah itu langsung dituliskan jumlah sisa obatnya. Di puskesmas itu ada POR atau pola penggunaan obat rasional. Pola penggunaan obat rasional sendiri hanya tertuju pada peresepan obat untuk penyakit ispa non-bakterial, kemudian peresepan pada pasien diare non-bakterial, sama penggunaan kortikosteroid pada anak-anak di bawah usia 14 tahun. Untuk hasilnya, untuk penggunaan pola persiapan obat rasional sudah baik di Puskesmas Melati 2, sudah hampir 100%, karena dari kami sebenarnya ada pertemuan pengelola obat tiap 1 tahun itu ada 3 kali. Itu di situ kami berdiskusi dengan dokter-dokter untuk mengenai pola persiapan obat pada pasien diare, pada pasien ispa non-bakterial, sama pada penggunaan kortikosteroid untuk anak-anak di bawah 14 tahun. Di Puskesmas Melati 2 ada registrasi untuk obat-obatan khusus, yaitu untuk obat TB dengan obat HIV. Itu nanti dikelola oleh asisten apoteker. Untuk Puskesmas Melati 2, peresepan elektroniknya belum jalan karena untuk sarana prasarananya belum memadai. Sementara kami menggunakan resep manual yang ditulis oleh dokter, dokter umum, dokter gigi, dan ada dokter intensif. Kemudian boleh ditulis juga oleh bidan dengan perawat yang sudah diberi surat limpahan wewenang bila pada saat pasien datang tidak ada dokter di tempat. Untuk yang informasi yang terdapat di kertas resep sendiri, pertama ada nomor rekam medis pasien, kemudian ada nama pasien yang berobat, kemudian ada nama kepala keluarga pasien, tanggal lahir pasien, alamat, jenis kelamin, dan obat-obatan. Kemudian ada kolom telaah resep, dan yang terakhir ada kolom rekonsiliasi obat.
sama ada tanda tangan penyerahan obat oleh siapa. Kemudian ada juga nama dokter yang memberikan resep sama diagnosanya. Kalau selama ini untuk bidan perawat yang meresepkan obat itu obat yang diberikan hanya obat umum-umum saja sih. Kemudian biasanya mereka sudah konsultasi dulu dengan dokter via telepon untuk kasus-kasus yang mereka tidak bisa menangani sendiri. Tapi kalau untuk kasus-kasus seperti ISPA atau jatuh, KLL atau yang sederhana, mereka sudah biasa meresepkan sendiri. Nanti tetap dengan pemantauan dokter. Lima obat yang paling sering diresepkan di puskesmas untuk saat ini yang paling sering ada paracetamol, kemudian ada antibiotik yang paling sering itu amoksisilin, kemudian ada salep luka itu basitrasin, kemudian ada obat batuk biasanya asetilsistein, terakhir CTM untuk antihistamin. Jumlah staf di instalasi farmasi Puskesmas Melati 2 ada 5 orang, 2 apoteker, 2 asisten apoteker, sama 1 lagi ada staf TU yang membantu untuk menyiapkan obat. Untuk proses pelayanan resepnya, nanti pasien akan datang membawa resep, kemudian datang ke bagian pendaftaran untuk mendapatkan nomor antrian obat. Kemudian untuk resep yang diterima oleh bagian pendaftaran nanti akan diserahkan ke farmasi, kemudian diterima oleh apoteker. Nanti di situ apoteker akan menelaah obat-obat yang diresepkan dengan diagnosisnya, termasuk dengan dosisnya. Apabila nanti ada dosis yang nggak sesuai atau obat yang kurang sesuai, kami akan melakukan konsultasi atau konfirmasi kepada dokter terlebih dahulu. Jika sudah sesuai, kami apoteker akan menuliskan etiket pada plastik obat, di mana etiket tadi isinya mengenai nama pasien, kemudian nomor urut resep yang diterima, nama obatnya, jumlah pemakaian obatnya, sama fungsi obatnya itu untuk apa. Kemudian nanti kalau sudah ditulis ini etiketnya kami bawa ke belakang. Nanti disiapkan oleh asisten apoteker atau bisa juga disiapkan oleh tenaga TU tadi. Nanti kalau obatnya sudah siap, kemudian obatnya dibawa ke depan lagi untuk diserahkan kepada pasien oleh apoteker. Untuk kerjasama dengan apotek swasta, kami ada kerjasama dengan 2 apotek, yaitu Apotek Kimia Farma di Jalan Palagan dengan Apotek Rajendra di daerah Munggur. Untuk kerjasama itu untuk pasien-pasien rujuk balik yang mengambil obat rutin bulanan. Program-program di farmasi yang melibatkan kader-kader di masyarakat ada 2, itu ada pemberian obat cacing pada anak-anak serta pemberian suplemen tablet tambah darah untuk remaja putri. Untuk program obat tradisional atau Batra di Puskesmas Melati 2 ada, kebetulan itu dipegang oleh salah satu perawat yang ada di Puskesmas Melati 2. Jadi tidak dipegang langsung oleh anggota instalasi farmasi. Untuk selama yang saya berada di sini, kebetulan alhamdulillah belum pernah ada kejadian adanya efek samping penggunaan obat oleh pasien yang dilaporkan ke puskesmas. Jadi masih dalam batas aman. Termasuk untuk yang kemarin ada isu-isu adanya cemaran etilen glikol sama propilen glikol, itu pada saat adanya isu cemaran itu, untuk sementara kami dari instalasi farmasi sebelum turun perintah untuk penghentian penggunaan obat sirup dari dinas, kami sudah melakukan upaya penghentian mandiri dari farmasi untuk tidak memberikan obat-obatan dengan sediaan sirup pada anak-anak. Jadi kami kemudian berkonsultasi dan
konsultasi dan berkomunikasi dengan dokter untuk sementara obat-obat dialihkan pada penggunaan puyer. Kemudian turun surat perintah dari dinas untuk penghentian sediaan sirup. Terus kami memisahkan sediaan sirup tadi untuk dikembalikan lagi kepada dinas kesehatan. Jika terjadi adanya side effect penggunaan obat, biasanya kami akan menuliskan pada form kuning monitoring efek samping obat, di mana di form itu terdiri dari data-data pasien, kemudian data obat yang digunakan yang menyebabkan efek samping obat itu apa aja, kemudian bagaimana kejadian efek samping obat itu terjadi, sama efek samping apa yang dialami oleh pasien. Kemudian dari form itu nanti akan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Penyakit-penyakit yang termasuk dalam program rujuk balik BPJS itu ada penyakit hipertensi, diabetes mellitus, kemudian ada penyakit PPOK, dan ada penyakit jantung. Untuk obat-obatan hipertensi yang biasanya masuk dalam program rujuk balik ada amlodipin, captopril, kemudian itu sebenarnya ada juga di puskesmas, kemudian ada kandesartan, kemudian ada valsartan, tapi itu jarang. Kemudian untuk penyakit diabetes mellitus, biasanya yang paling sering diresepkan itu metformin, glimepiride, sama insulin. Kemudian untuk penyakit jantung, biasanya yang diresepkan itu ada bisoprolol. Kemudian untuk penyakit PPOK, biasanya yang diresepkan itu ada Symbicort. Untuk obat-obatan rujuk balik, walaupun itu ada di puskesmas, tetap ranahnya nanti akan disediakan oleh apotek rekanan atau apotek swasta yang saya sebutkan tadi, yaitu Kimia Farma Palagan dan Apotek Rajendra. Jikalau nanti di tengah jalan dari dokter puskesmas ada penambahan obat, itu nanti baru akan disediakan oleh puskesmas. Tapi kalau untuk obat-obatan rujuk balik yang resepnya murni dari rumah sakit, itu nanti yang menyediakan adalah apotek rekanan kami, Apotek Kimia Farma dengan Apotek Rajendra. Pasien BPJS tidak perlu membayar, semuanya sudah ditanggung oleh BPJS.